Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Hasanil Basri radhiyallahu ta'ala anhu qala in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinina thumma as-sinin. Wa 'anil Hasanil Basri lan den riwayataken saking Imam Hasan Al-Basri radhiyah mugi-mugi paring ridho sapa Allahu Gusti Allah anhu maring Hasan Al-Basri. Apa kala dawuh sapa Al-Hasan Al-Basri, nika innya inna yang mukhaffafah minas sakilah. Itu kalau sampean yang sudah nyampe di Alfiyah ada satu nadom wa khuffifat inna faqallal amalu wa talzamul lamu ida matuhmalu. Inna yang mukhaffafah itu memang sangat sedikit sekali beramal, lebih banyak ihmal di sana, tidak beramal. Sehingga makna yang sangat layak itu nanti in sa'tuhune kana ono sopo ar-rajulu wong lanang, sopo ar-rajulu wong lanang iku layah ruju yakti metu sopo ar-rajul fi adabi nafsihi ing dalem ndidik adabe awak dhewene ar-rajul, ing dalem didik adabe awak dhewene ar-rajul as-sinina ing dalem mangsa pira-pira taun, summa sinina nuli ing dalem mangsa pira-pira taun. Wa an Sufyan bin Uyainah lan den riwayataken saking Imam Sufyan ibni Uyainah kang dadi putrane Bapak Uyainah radhiyah mugi-mugi paring ridho sapa Allahu Allah anhu maring Sufyan ibni Uyainah. Apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa ya Rasulullah iku al-mizanuh timbangan al-akbaruh kang agung, wa alaihi lan ing atase Rasulullah tu'radu den pentokaken apa al-asya'u pira-pira perkara ala khuluqihi ing atase pira-pira budi pakertine Rasulullah atau ing atase akhlake Rasulullah, wasiratihi lan tindak lampahe Rasulullah, wa hudahu lan pituduhe Rasulullah, fama moko utawi perkara wa faqaha kang nocoki apa ma ing khuluqihi wa siratih wa hudah iku fahuwa moko utawi ma iku al-haqqu barang kang bener, wa malan utawi perkara khalafaha kang nulayani apa ma ing
khuluqihi wa siratihi wa hudah iku fahuwah moko utawi ma iku al-batiluh perkara kang batil iku al-batiluh perkara kang batil. Ada satu riwayat dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Hasan Al-Basri nikah termasuk min afdali at-tabi'in. Imam Hasan Al-Basri nikah termasuk bagian ulama besarnya para tabi'in. Bahkan disebutkan min afdali tabi'in, termasuk golongan tabi'in pengikut sesudah sahabat yang memiliki keutamaan luar biasa. Nikah Imam Hasan Al-Basri. Ini ada satu hal yang menarik untuk kita ketahui. Imam Hasan Al-Basri nikah punya keistimewaan luar biasa. Itu juga tidak terlepas dari sang ibu yang dulu pernah menyusui. Ibunya Imam Hasan Al-Basri itu kebetulan dekat banget dan bahkan selalu ikut kepada Ummu Salamah. Dan oning Ummu Salamah, siapa beliau? Istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sering ikut Ummu Salamah, maka suatu ketika beliau itu nangis secara sontak, beliau itu disusui oleh Ummu Salamah. Oleh karena itu semua ulama sepakat bi barokatiha, kelaban barokana Ummu Salamah yang telah sudi memberikan air susunya kepada Hasan Al-Basri, dalam tanda kutip menyusui beliau, maka sehingga Imam Hasan Al-Basri tumbuh dewasa menjadi orang yang sangat afdal, menjadi manusia yang paling afdal di antara manusia selain dalam kalangan tabi'in. Nikah tidak luput memang dari orang sepuh bagus. Jadi khusus akan kui para santri bini, nikah lebih khususnya lagi, panjenengan itu makin dan mulai detik ini niatkan untuk menjadi pribadi yang solihah, bukan hanya untuk mendapatkan pasangan yang soleh, tapi demi melahirkan generasi yang solihin dan solihat. Harapannya demikian, karena tidak mungkin ada anak yang solih, anak yang solihah lahir dari rahim yang tidak soleh dan solihah, lahir dari keluarga yang tidak soleh dan solehah. Kalau diruntut mungkin ada sebagian kecil pada orang seodi dalam keluarga tak bagus, kemudian dia ternyata takdir menjadi orang yang luar biasa, kemungkinan bi barakati ajdadihim, kelaban barokahnya mbah-mbah mereka, orang-orang yang soleh itu. Sedang-kadang sampai ke atas itu ada yang meriadoinya. Jadi terakada gulaban panjenengan molain ki ngodeng mangken nikah, sedang-kadang buan dah nikah bisa epetek dek kena kotor. Buah saya maksud nikah efek dari riadohnya kita itu nanti akan nampak bagi hafid kita, bagi cucu-cucu kita walaupun tidak ada anak. Tapi kebanyakan dari riwayat-riwayat yang sudah kita baca itu kebanyakan ken anak nikah pun sudah nampak efeknya. Mendeng sepo nikah saya, insyaallah anak nikah juga saya. Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinina thumma as-sinin. Seorang laki-laki yang sempurna itu, atau seseorang secara mutlak, tidak harus laki-laki, yang memiliki sifat rojuliyah, yaitu kesempurnaan, kesatria, dia akan keluar dari rumahnya
menuntut ilmu adab itu bertahun-tahun lamanya. Artinya apa? Belajar adab nikah tak cukup hanya dilakukan selama 1 tahun saja, itu tidak cukup. Belajar adab itu di sini dikatakan as-sinina summas sinin, bertahun-tahun lamanya. Ulama-ulama salaf dulu nikah sebelum belajar ilmu, beliau itu mengasah jiwanya, mengasah hatinya dengan apa? Dengan adab dan akhlak sesair. Sehingga tidak kesulitan bagi orang-orang terdahulu mendapatkan barokatul ilmi, itu tidak sulit. Kenapa? Karena dalam nyari ilmu dibungkus segala perilaku perbuatannya kelaban adab pun. Nah kalau zaman sekarang bagaimana? Yang didahulukan itu ilmu. Ilmu kan ada. Sepenting abuk pentar, sepenting abuk hafal, sepenting abuk populer, sepenting abuk sarjana dan lain-lain. Masalah adab dan akhlak belakangan nanti. Maka pada akhirnya ihmal yang akan terjadi. Ilmu yang begitu banyak ternyata orang payu nikah debun, orang-orang coba orang payu tak laku, alias tak baju, tidak berbobot. Dan ini kepentingan belajar adab itu demikian, harus ditempuh dalam waktu yang tidak singkat, harus begitu lama. Wa an Sufyan bin Uyainah, diriwayatkan dari Imam Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini termasuk orang besar, bahkan dikatakan beliau itu min akabiril ulama. Ada 2 ulama yang bernama Sufyan, yang satunya itu Sufyan As-Sauri, yang satunya itu Sufyan ibni Uyainah. Keduanya sama-sama ulama besar. Ini kepada Ben Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini kepada duanya mana? Ibnu Hajar Al-Haytami dan Al-Ashqalani. Yang satu di bidang fikih menonjol di sana, yang satu itu di bidang hadis atau muhaddis. Sama dengan Romli. Imam Romli ini kan juga beda 2. Bada Ahmad bin Hamzah Ar-Romli, ada Syamsuddin Muhammad bin Hamzah Ar-Romli. Kalau Syihabuddin Ahmad bin Hamzah Ar-Romli itu bapaknya, di anaknya main Muhammad Syamsuddin ibni Hamzah Ar-Romli. Maka julukin dalam fikih ini kepada Romli Sogir, Romli Kabir. Men kabir itu berarti bapaan, men sogir ni keanan, bapak seanaknya sama-sama alim. Jadi terkenal dengan Imam Romli. Ya Romli keni ben Romli raja, ben si raja baban, ben sekeni anak. Gitu gini ke saya baca. Penyaman keduanya punya misi yang sama dan punya tekad yang sama untuk mewujudkan tujuan yang sama, yaitu menjadi ulama. Sufyan bin Uyainah itu pernah mengatakan demikian. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Rasulullah itu menjadi acuan, tolak ukur terbesar dalam kehidupan, menjadi timbangan agung, timbangan paling besar dalam kehidupan. Wa alaihi tu'radul asya. Kepada Nabi lah di situ, kepada Nabi semua perkara-perkara yang ada pada diri manusia itu nanti diukur, ngokor terhadap napa? Pertama nikah akhlak Rasulullah, nomor 2 sirahnya baginda Nabi. Sirah itu perjalanan hidup, sejarahnya atau tindak lampah kebiasaan Gusti Nabi, atau hudah petunjuk-petunjuk bimbingan yang datangnya dari Gusti Kanjeng Nabi. Sehingga menyimpulkan satu kesimpulan, fama wafaqaha fahuwal haq. Setiap persoalan apapun yang cocok dengan akhlaknya Nabi, cocok dengan sirahnya Nabi dan bimbingan Nabi, maka itu adalah kebenaran. Dan setiap apapun yang menyalahi terhadap
akhlak, sirah dan juga bimbingan Rasulullah, maka itu jelas batil itu. Nah, detik dalam odik cuman mangken zaman milenial ini kuleban panjenengan nyari orang bener ni kata usahawat ruwet. Cocokkan kelaban akhlak Nabi. Melagian misalkan nyari orang bini, cari perempuan yang betul-betul mencocoki apa yang disampaikan Nabi, apa yang dibimbing oleh Nabi, yang diirsyad oleh Nabi kepada kita. Apa yang kita lihat di hadapan kita itu sesuaikan kelaban Gusti Kanjeng Nabi secara ucapan, akhlak dan lain-lain. Bada orang katakan buanteng sarah dipercaya oleh sambian kemudian berbohong, maka ketampanannya tidak bisa mewakili kebenaran. Artinya apa? Cek korokun gara-gara genteng orang sehingga menyimpulkan semua yang keluar dari dirinya itu adalah kebenaran. Menkeren tak cocok ben mizanun Nabi, timbangan Rasulullah. Wa an Habib bin Syahid, ada sebagian yang membaca wa an Hubayb bin Syahid. Wa an Habib bin Syahid lan den riwayataken saking Habib ibn Syahid. Qala dawu sapa Habib libnihi maring putrane Habib, Ishab ngancanono sapa sira al fuqaha ing pira-pira wong kang alim fikih, al fuqaha ing pira-pira wong kang alim fikih, wa ta'allam lan belajar sapa sira minhum saking al fuqaha adabahum ing adabe fuqaha. Alasane kok dikokon belajar fa inna zalika krana satuhune mengkono-mengkono ishabil fuqaha atau suhbatil fuqaha iku ahabbul luweh demenaken, iku ahabbul luweh demenaken ilayya maring ingsun min kasirin tenimbang perkara kang akeh minal hadisi saking ilmul hadis, minal hadisi saking ilmul hadis. Diriwayatkan dari Hubayb bin Syahid atau Habib bin Syahid, beliau mengatakan kepada putranya, ishabil fuqaha, bertemanlah dengan orang-orang yang ahli fikih. Ada sampean pasti memahami begini, putrana Habib ini epakon abereng akancaan bersahabat dengan fuqaha. Ada mungkin pikirnya sampean esoro belajar ilmu fikih kan, kan? Esoro bersahabat dengan fuqaha, orang-orang yang alim fikih. Tapi beliau itu nasihatnya bagaimana? Wa ta'allam minhum adabahum, dan belajarlah adab-adab mereka. Pelajari adab-adab yang dimiliki oleh para fuqaha. Di sini tidak menyebutkan ilmahum, ilmunya mereka, tidak. Ini berarti sangat penting, adab ini sangat penting. Saya teringat dengan Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Imam Malik ini pernah ingin belajar kepada satu syekh yang bernama Rabi'ah. Pesan dan wasiat ibundanya kepada Imam Malik ketika ingin berguru kepada Rabi'ah apa? Khudh adabahu qabla ilmih. Khudh adabahu qabla ilmih. Ambillah adabnya Rabi'ah sebelum kamu mengambil ilmunya. Pontut kada adabah kemudian melepon tertata adabah, baru di situ kita sibukkan diri dalam memperbanyak ilmu. Soal lamun abek ni kenyari ilmu tanpa adab, sejelas ilmu itu sedang-kadang akan kita fungsikan untuk kemungkaran. Itu tidak sedikit demikian. Ilmu kecerdasan itu sedang-kadang menjadi alat bagi orang-orang pelaku maksiat. Kenapa? Karena mereka tidak punya adab. Kecerdasannya itu loh menjadi ajang kesombongan nantinya dalam menuntut ilmu. Dalam ngaji, junjungan. Kan tak sedikit orang-orang yang masih belum tertata hatinya nyari ilmu tujuannya malah celok ustad.
nyari ilmu tujuannya male celok kiai male yang kep orang alim. Itu gara-gara apa? Akhlak yang masih belum tertata, adab masih belum dimiliki, tapi ambisius dalam menghasilkan ilmu. Bahaya banget. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Kenapa kok anak atau putra beliau disuruh bersama dengan para fuqaha, di samping itu mengambil adab dari mereka? Karena semua itu lebih disukai oleh bapaknya dibandingkan faham banyak ilmu hadis namun tidak punya adab. Ala kula tanya kanak-kanak ki, kula tanya kanak-kanak. Empian nikah pakon lepuh kecompon orang tak andik. Orang ini kemelarat saya. Seebeki seyaturaki kepanjenengan ni cuma bohong tuap. Bohong tuap tuh. Ada aing ada apa? Kalau kun bohong sebenarnya. Tapi orangnya kenya cara perhatian cara kesampian. Maksudnya di situ disambut dengan baik sampean. Nyaman cara. Sepuran seraja ya kalau kun mau bohong ya nak. Sepuran seraja. Barengin sampean ngomong. Banding lagi nomor 2. Empian lepuh ke combon orang soki. Apa sesobung lagi? Fanta. Kemudian makanan-makanan selain. Makanan becaan, makanan keringan ada semua. Minuman bersih hangat, bersih jelek. Tapi baru masuk sampean langsung dicuekin. Bahkan ekeding asane budi omongin sampean. Tak genau ku kerontar ngakan. Ayolah sampean efeknya mana yang membuat hatimu itu suka? Apa sesoki penuh dengan segala macam makanan, tapi sampean itu mendapatkan goresan hati, omongin bantuan rumah. Atau pertama kalau kun bohong tua, tapi sampean itu penuh dihormati oleh beliau. Kira-kira milih kemana? Pertama apa sih nomor 2? Pertama pasti pertama. Menurut saya kebanyakan pandang itu bukan milik, tapi di situ adab. Endi nggak apa-apa perkara hebat kayak apapun menadab tadi tak menarik. Ilmu banyak adab tadi kita menarik. Soki banyak pesan yang tadi adab kita tak tertarik orang lain. Nanti ini kepenting adab. Wa qala Ruwaim radhiyallahu anhu ya bunayya ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.